Islamic Brotherhood Television. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita dalam fikih nawazil. Masih sekitar zakat uang ya, belum selesai ya. Sekitar 2,5 halaman. Di halaman ini enggak ada halamannya. Nomor, oh iya ada nomor itu, nomor 3 ya, nomor 3. Ingat waktu itu terakhir kepotong waktu ngebahas apa itu, oman dan aman gitu ya, oman dan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majma'ul fiqhil islami. Kita baca lagi sedikit ke belakang. Wa bi wujubiz zakati fil awraqin naqdiyah qarraral majma'ul fiqhil islami wa majma'ul fiqhil islami. Sebelum ini kita sudah bahas ya, sudah sebut bahwasannya dalam masalah zakat uang itu terdapat 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Di paragraf ini kita ingin istilahnya tahu mana yang pendapat yang kuat dari 2 pendapat tersebut. Dikatakan wa bi wujubi zakati fil awraqin naqdiyah qarraral majma'ul fiqhil islami wa majma'ul fiqhil islami. Dari 2 pendapat tersebut, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib zakat uang mata uang kertas ya. Jadi uang kertas itu wajib dizakati. Ini adalah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena banyak didukung oleh para ulama. Juga didukung oleh lembaga-lembaga fikih Islami. Di antaranya kemarin yang pertama Al-Majma'ul Fiqhi Al-Islami. Kemudian yang kedua Majma'ul Fiqhil Islami. Jadi bedanya cuma alif lam ya. Jadi yang pertama Al-Majma'ul Fiqhiyu Al-Islami. Yang kedua Majma'ul Fiqhil Islami. Bedanya itu. Keduanya itu beda tempat juga. Jadi yang pertama Al-Majma'ul Fiqhiyul Islami itu di Saudi. Di Saudi ikut ke lembaga namanya Rabitatul Alam Al-Islami. Adapun yang kedua wa Majma'ul Fiqhil Islami, ini kedudukannya itu di Amman, di ibu kota Yordan ya. Kita sekarang baca yang kedua ini. Qauluhu wa majma'ul fiqhil islami ay fi daurati mu'tamirihi ats-tsalits. Jadi mereka pernah mengadakan konferensi ya, muktamar. Di dalam muktamar tersebut dalam sesi ketiga ya, muktamar ketiga ya, yang dilaksanakan di Amman. Itu kemarin saya ingatkan salah harakatnya, yang betul Amman, ainnya dipatah, mimnya ditasydid. Mereka mengadakan muktamar di Amman, Asimatil Mamlakatil Urduniyah, yaitu ibu kota daripada kerajaan Yordania, tahun 1407. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu. Sekarang kita tahun 1446. Jadi hampir 40 tahun yang lalu mereka sudah bahas soal uang kertas. Dan mereka memutuskan bahwasanya uang kertas wajib dizakati. Wa mimma jaa fi qararihi ma nasu. Di antara yang mereka putuskan adalah ini, innaha ayil umlatil waraqiyah nukudun i'tibariyah. Jadi uang kertas itu menurut keputusan mereka adalah mata uang i'tibariyah yang sah ya. Ya, mata uang yang sah. I'tibariyah itu artinya dianggap sah artinya. Fiha sifatut samaniyah kamilatan, di mana dalam mata uang kertas terdapat sifat sifatnya yang dimaksud dengan adalah ilat ya. Sempat saya singgung bahwasannya dalam istilah usul fikih ada qiyas. Dalam qiyas itu ada rukun, 4 rukun ya. Jadi mata uang kertas ini dikiaskan kepada mata uang emas dan perak.
Dalam kias mesti harus ada ilat ya. Ilat yaitu titik temu ya, benang merah yang istilahnya yang bisa menyamakan hukum dari dua perkara tersebut, yaitu asal dan fara. Jadi dikatakan oleh mereka fiha sifatu samaniyah, dalam mata uang kertas terdapat ilat berupa samaniyah. Jadi dalam mata uang mata uang emas itu ada sifat atau ilat samaniyah. Apa itu samaniyah? Yaitu sebagai alat penukar barang ya. Jadi dalam mata uang kertas itu kan ada sifat yang melekat di dalamnya, yaitu sebagai alat penukar barang. Nah, begitu juga dalam mata uang kertas itu ada samaniyah. Dalam mata uang kertas ada samaniyah, yaitu bahwasanya uang kertas itu di dalamnya terdapat sifat berupa alat yang dijadikan untuk menukar barang kayak gitu. Nah, walahal ahkamu syar'iyyah al-muqarrarah lidzahabi wal fiddah. Oleh karena itu ya, dalam mata uang kertas itu terdapat hukum-hukum syariat yang ditetapkan kepada emas dan perak. Apa itu hukum-hukum tersebut? Min haitsu ahkamur riba, diantaranya hukum riba yang ada di dalam mata uang emas itu juga ada di dalam mata uang kertas. Jadi dalam fikih nggak boleh kita menukarkan misalkan 1 gram emas dengan 1,5 gram. Nah, itu riba al-fadl. Jadi satunya lebih banyak daripada yang satunya. Nah, begitu juga dalam mata uang kertas, kita nggak boleh menukar uang 10.000 dengan misalkan 15.000 ya, dengan 15.000. Nah, wa zakah begitu juga dalam hukum zakat. Dalam emas itu wajib dizakati, maka dalam mata uang kertas juga wajib dizakati. Kemudian yang ketiga, wassalam, juga hukum salam. Di dalam salam itu dikatakan kalau salam itu akad pesan ya. Kita pesan barang, misalkan pesan mobil ke orang. Ya, pesan mobil yang seperti ini, harganya seperti ini. Nah, itu syaratnya harus kita ngasih uang uang muka ya. Uang muka ya. Itu disebut rasul mal. Nah, rasul mal di zaman dulu karena mata uangnya masih emas, jadi rasul malnya itu harus emas, mata uang emas kayak gitu. Zaman sekarang udah nggak ada mata uang emas, tapi akad pesan-pesan masih ada, masih dibutuhkan. Nah, maka kita harus menyerahkan rasul mal kepada orang yang kita pesan. Apa yang kita serahkan ke dia? Yaitu uang kertas ya. Jadi uang kertas menggantikan uang emas. Nah, jadi itu 3 hukum yang berkaitan dengan emas, itu juga ditemukan dalam mata uang yang berupa kertas. Wasairu ahkamiha, begitu juga hukum-hukum fikih yang lain. Nah, jadi jelas sekali di situ Majma' Fikih Islami mengatakan bahwasanya di dalam mata uang kertas wajib dizakati. Nah, kemudian tanbih, ada sedikit peringatan. Ma dzakarnahu minal khilaf huwa fi hukmil awraq an-naqdiyah al-ilzamiyah. Nah, jadi yang disebutkan di matan di atas itu ya, di atas garis itu perselisihan itu khusus untuk mata uang kertas yang ilzamiyah. Karena di awal kita bahas bahwasanya mata uang kertas itu ada 3 macam ya. Mata uang kertas itu dari awal muncul sampai sekarang itu berubah-ubah. Jadi udah melewati 3 macam mata uang kertas. Yang pertama kali muncul mata uang kertas disebutnya awraq naqdiyah naibah ya. Naibah itu artinya pengganti. Itu sudah kita bahas di waktu itu. Jadi ada awraq naqdiyah naibah. Apa itu naibah? Pengganti emas. Jadi mata uang di awal kali muncul dia disebutnya naibah. Dia itu pengganti daripada emas. Jadi ketika yang menerbitkan itu kertas, itu mereka punya emas yang senilai dengan uang tersebut kayak gitu. Ada backupnya sempurna. Jadi misalkan mereka mengeluarkan 1 triliun dolar misalkan, maka di bank mereka ada emas seharga itu, maka uang tersebut disebut awraq naqdiyah naibah ya. Nah, itu dulu, sekarang udah nggak ada.
Kemudian ada lagi satu lagi aurak naqdiyah wasiqah, yaitu gimana itu wasiqah? Yaitu ketika misalkan bank mengeluarkan mata uang kertas, di mereka hanya ada sebagian emas yang membackup uang tersebut. Nah, itu juga dipercaya oleh orang-orang. Jadi orang masih percaya dengan uang kertas tersebut karena walaupun backupnya setengah, mereka punya kemampuan kalau orang yang punya kertas itu datang ke bank mau dicairkan, mereka bisa mencairkan emas tersebut. Nah, itu di istilahnya fase yang kedua. Adapun yang terakhir yaitu mata uang kertas yang sama sekali nggak ada backup emas sama sekali, ya seperti zaman sekarang. Nah, ini yang disebut dengan ilzamiyah. Jadi mengandalkan kekuatan kekuatan undang-undang negara. Jadi negara mewajibkan rakyatnya untuk menggunakan mata uang tersebut sebagai alat jual beli kayak gitu. Padahal mereka nggak punya sama sekali, misalkan nggak punya emas segram pun misalkan. Nah, itu yang disebut aurak naqdiyah ilzamiyah. Nah, terus yang kita sebutkan atau yang kita pelajari, yang kita baca itu yang mana, hukum yang mana? Nah, di sini dikatakan hukum yang sudah kita baca itu adalah hukum mata uang kertas yang ilzamiyah, yang tadi tidak ada backupnya. Terus kalau mata uang yang ada backupnya, yang penuh atau setengah, gimana hukumnya? Hukumnya nggak dibahas di matan itu. Nah, ini akan kita baca sedikit. Jadi sempat ketika mata uang kertas itu muncul, mereka ulama membahas juga. Adapun yang kita bahas sekarang bukan yang itu, bukan uang kertas yang ada backupnya penuh. Kira-kira mafhum ya? Nah, ma dzakarnahu minal khilaf huwa fi hukmil awraq an-naqdiyah al-ilzamiyah allati laisa laha rasidun, yang mana mata uang tersebut tidak punya rasid, itu artinya saldo atau backup, ya, tidak ada backup emas atau perak. Minaz zahabi, baik berupa emas, wal fiddati ataupun perak, inda musdiriha di pihak yang menerbitkan itu uang kertas. Jadi uang kertasnya nggak punya backup emas dan perak. Wahiyal jariyatul yaum, dan itu yang berlaku, yang sekarang berlaku, ya. Amal aurakun naqdiyah an-naibah, adapun mata uang kertas yang pengganti emas, yang tadi artinya backupnya penuh di bank yang menerbitkan, itu allati laisa laha rasidun minadz dzahabi wal fiddah inda musdiriha, itu hukumnya sudah dibahas oleh beberapa ulama. Faqad dzakara Syekh Salim Said Bukayyir khilafal fuqaha fi hukmiha fi fatawahu al-musamma Fathul Ilahil Mannan. Jadi Syekh Salim Said Bukayyir, ulama tarim, beliau sempat menukil pendapat atau fatwa-fatwa ulama yang mana mata uang kertas tersebut muncul di zaman mereka. Jadi ketika mata uang kertas muncul langsung dibahas oleh para ulama. Nah, ibaratuha ibarat Fathul Mannan itu, fatwa Syekh Salim Said Bukair, su'ila rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Salim Said Bukair ditanya an zakatil umlah al-ma'rufah, tentang hukum zakat mata uang kertas yang dikenal. Hal tuzakka min nau'iha anwatan wa nuhasan, apakah mata uang kertas itu dizakati? Kenapa ini perlu ditanyakan? Karena di zaman dulu nggak ada mata uang kertas. Nah, hal tuzakka min nau'iha, apakah mata uang kertas tersebut dizakati dari jenisnya? Artinya dengan uang kertas juga kayak gitu. Jadi kalau memang ada zakat dalam mata uang kertas, zakatnya nanti apa? Apakah emas atau apa? Nah, di sini dikatakan min nau'iha, apakah dizakati dari jenisnya, yaitu kertas juga. Anwaton, anwaton itu berupa kertas, mata uang kertas. Wanuhasan, dan mata uang koin atau tembaga, ya. Wahia laisat dahaban wala fiddatan, sedangkan itu mata uang kertas dan koin itu bukan emas dan perak. Sedangkan dalam fikih nggak ada zakat, mengeluarkan zakat berupa kertas dan koin kayak gitu. Yang ada mengeluarkan zakat berupa emas dan perak kayak gitu. Wa kam miqdarun nisab fiha adadan. Kalau memang wajib dizakati itu uang kertas, berapa ininya nisabnya? Berapa angkanya gitu, berapa lembar?
Fa'ajaba, beliau menjawab biqaulihi bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal ulama alladzina hadatsat fi waqtihim hadhil awraqul muta'amalu bihal an ikhtalafu fiha. Nah, jadi kata beliau, ulama yang mana mereka itu hidup di zaman munculnya mata uang kertas, itu mereka berselisih dalam zakat mata uang kertas, ya. Perselisihannya cuma dua. Yang pertama, faminhum man nadhara ila ma tadammanathu minan nuqud al muta'amali biha. Di antara mereka ada yang memandang nilai uang itu, ya. Tadammanathu artinya ma tadammanathu artinya mereka memandang nilai mata uang tersebut, mata uang kertas tersebut, enggak melihat kertasnya. Jadi memang mata uang kertas itu kalau lihat zahirnya ya cuma kertas, ya, cuma kertas. Kertas berapa sih kalau dibeli, ya. Jadi mereka tidak melihat istilahnya zahir kertasnya, tapi melihat nilai daripada kertas tersebut. Jadi tadammanatu artinya nilai yang tertera di dalam kertas tersebut atau yang dimiliki oleh kertas tersebut. Berupa apa? Minan nuqud al muta'amal biha, berupa emas dan perak, ya. Jadi memang itu kertas tapi nilainya dia senilai emas dan perak. Ini pendapat yang pertama. Wa ja'alaha min qabilid duyun. Nah, ulama ini menjadikan uang kertas ini sebagai hutang, ya. Hutang artinya hutang. Jadi orang yang pegang mata uang kertas dia menghutangi bank sejumlah istilahnya nominal di kertas di mata uang tersebut. Jadi misalkan dia punya pegang uang $1.000, maka bank punya hutang ke dia. Itu artinya min qabilid duyun. Wa ja'alaha min qabilid duyun, ya. Sedangkan orang kalau punya uang dihutangkan ke orang masih wajib zakat, kayak gitu, masih wajib zakat. Nah, wa ja'alaha min qabilid duyun. Jadi mata uang kertas dijadikan oleh ulama ini posisinya atau kedudukannya seperti hutang. Wa minhum al-alamatu Sayyid Bik al-Husaini. Nah, di sini disebutkan ulama-ulama yang berpendapat ini, yaitu Sayyid Bik al-Husaini yang punya syarah al-Um, wal alamatu Abdullah bin Sumed, kemudian al-alama Abu Bakar bin Muhammad Syata yang punya I'anatut Talibin, ya. Wal alama Syekh Salim bin Abdullah bin Sumir ini yang punya Safinatun Najah, yang makamnya di Tanah Abang, ya. Di sini mungkin. Katanya. Di dekat berarti, ya. Katanya sih, wallahu a'lam. Ya, jadi beliau tuh punya punya risalah kecil, saya lihat manuskrip, ya. Sempat saya mau ketik kayak gitu, cuma butuh waktu. Isinya tentang mata uang kertas kayak gitu. Itu perlu kalau ada yang mau perlu istilahnya ditahqiq gitu, ya. Dicetak. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi intinya mereka enggak melihat kertasnya, tapi melihat nilai di dalam kertas tersebut. Nah, pendapat yang kedua, wa minhum man nadhara ila a'yaniha. Di antara ulama di zaman itu ada ulama yang melihat istilahnya zahir itu kertas, enggak melihat nilainya. Ya, artinya zahir itu kertas, ya sekedar kertas, enggak perlu dizakati. Enggak sah juga dikatakan waktu itu kita baca pendapat Syekh Abdul Hamid Syarwani, enggak sah jual beli pakai uang kertas itu, ya. Nah, wa minhum man nadhara ila ayaniha wa ja'alaha kal fulus al madrubah. Nah, ulama ini menjadikan uang kertas ini posisinya seperti fulus. Fulus itu uang di zaman dulu, ya. Jadi di zaman dulu itu ada uang emas, ada uang perak, dan ada juga uang koin dari tembaga. Nah, itu nggak wajib dizakati, nggak wajib dizakati. Jadi 3 mereka punya mata uang, emas, perak, dan tembaga. Sudah ada, itu diistilahkan oleh mereka fulus, nggak wajib dizakati. Nah, begitu juga kata ulama ini, uang kertas posisinya seperti fulus al-madrubah, artinya yang dicetak, ya, yaitu uang koin dari tembaga yang dicetak dicetak seperti emas dan perak, kayak gitu. Nah, jadi itu ada 2 pendapat. Artinya berarti pendapat ini mengatakan enggak wajib zakat, ya. Pendapat yang kedua ini mengatakan enggak wajib zakat.
Nah, kemudian beliau katakan fatajibu zakatu ma tadammanathu tilkal awraq minan nuqud zakat ainin indal awalin. Maka dari itu mata uang kertas ini wajib dizakati ya. Wajib menzakati nilai daripada uang mata kertas tersebut. Jadi kalau ada orang punya uang, kalau dibelikan ke emas dapat nisab emas, maka wajib tuh menzakati uang tersebut. Indal awalin menurut pendapat yang pertama yang tadi itu, yaitu Sayyid Bik Al-Husaini dan seterusnya. Li'annaha min qabilid duyun, karena mata uang kertas kedudukannya itu seperti dia menghutangkan ke bank. Wadainu tajibu fi zakat, sedangkan hutang ya kita istilahnya meminjamkan uang kepada orang atau emas kepada orang. Jadi walaupun kita sampai miskin ya, kita misalkan punya emas berapa gram, 85 gram ya nisab. Dengan begitu kita sampai miskin, dihutangkan ke orang kayak gitu. Orang, maka tetap kita wajib zakat itu. Jadi walaupun emasnya di orang, tetap kita wajib menzakati. Nah begitu juga mata uang kertas ya, seperti itu. Nah, qala Syekhuna Dr. Ahmad Bafadal fil Awraq An-Naqdiyah. Nah, guru saya yaitu Dr. Ahmad Bafadal, beliau mengatakan dalam kitabnya ini Al-Awraq An-Naqdiyah ya. Kitab beliau ini. Kitab ini skripsi beliau. Jadi tulisan ketika beliau lulus S1. Beliau katakan al-abhathul mawjudah, penelitian ilmiah ya. Penelitian ilmiah yang ada di zaman sekarang, ladaina yang kita temukan sekarang, li ahlil madhab, dalam madhab Syafi'i, fil awraq, dalam membahas mata uang kertas, innama tatahaddatsu amma qabla nasyatil waraqatin naqdiyatil ilzamiyah. Semua itu penelitian itu hanya bicara hukum mata uang kertas yang bukan ilzamiyah. Jadi penelitian siapa tadi? Penelitian misalkan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer yang punya Safina. Beliau meneliti hukum mata uang kertas. Nah itu yang beliau teliti ternyata bukan mata uang kertas yang berlaku sekarang, melainkan mata uang yang berlaku di zaman beliau. Sedangkan sekarang sudah berubah, maka mestinya hukumnya berubah. Jadi artinya penelitian ulama tentang hukum mata uang kertas di zaman dulu ini enggak berlaku di zaman sekarang. Jadi enggak cocok maksudnya. Nah, al-abhathul mawjudah ladaina li ahli al-madhhab fil awraqi innama tatahaddatsu amma qabla nasyatil waraqatin naqdiyah al-ilzamiyah. Jadi yang mereka bahas yaitu waraqah naqdiyah naibah yang tadi yang pengganti itu. Mimma ja'ala hukmahum la yu'awwalu alaih, sehingga hukum yang mereka fatwakan sudah tidak lagi bisa dijadikan pegangan di zaman sekarang. Udah enggak relevan gitu ya. Li'annahu lam yusadif al-mahal, karena hukum yang mereka fatwakan itu tidak cocok, tidak pas atau tidak mengenai dengan masalah yang dibahas. Mereka bahas mata uang yang ada backupnya, sedangkan sekarang backupnya nggak ada. Cocok nggak berarti kalau kita paksakan hukum mereka di zaman sekarang? Nah, nggak cocok ya. Nah, itu yang dimaksud guru saya. Jadi artinya perlu sekarang ngebahas lagi seperti ulama dulu ngebahas, kita bahas lagi yang pas, yang sesuai dengan zaman kita sekarang. Nah, kemudian ke atas lagi ya, ke matan, tsumma idza qulna biwujubi zakatil awraqin naqdiyah fakam nisabuha. Ini juga masalah penting ya. Ini sudah berganti istilahnya permasalahan. Jadi kalau yang sebelumnya kita bahas wajib zakat enggak dalam mata uang kertas, itu sudah lewat, sudah beres. Sekarang kita yang kita bahas adalah kalau memang kita memilih wajib zakat, berapa nisabnya? Nisab zakat mata uang kertas. Nah, tsumma idza qulna, kalau kita memilih pendapat biwujubi zakatil awraqin naqdiyah, yaitu pendapat wajibnya zakat mata uang kertas. Fakam nisabuha, berapa itu nisab daripada mata uang kertas tersebut. Nah, ini juga terjadi perselisihan. Ikhtalafa fihil mutaakhirun wal muasirun.
Jadi ulama di zaman sekarang mereka berselisih berapa nisab daripada mata uang kertas. Perselisihannya ada 3 ya. Yang pertama, qala katsirun nisabuha qimatu nisabil fiddah. Banyak daripada ulama muasirin, ulama-ulama kontemporer yang mereka memilih bahwasanya nisab zakat mata uang kertas itu sama seperti nisabnya perak ya, sama seharga nisab perak. Untuk nisab perak kita sudah bahas. Ada pendapat sekitar 6 pendapat ya. Kita pilih pendapat berapa, misalkan yang mengatakan 595 ya. 595 gram misalkan. Nah, berarti kalau orang punya uang yang mana uang tersebut kedudukannya itu sama seperti harga 595 gram, itu sudah wajib zakat. Nah, berapa itu? Ternyata sedikit sekali. Kita kali, saya catat 3 minggu kemarin, kalau orang punya 595 gram dikali 1 gram perak berapa sekarang? Saya catat 16.000, apa benar ini? 16.000 ya. Nah, 16.000 kali 595 cuma hasilnya 9.520.000. Jadi orang yang punya uang 10 juta berarti udah disebut kaya itu. Udah disebut kaya. Kalau dia nabung di bank itu mengendap setahun udah wajib dizakati. Kenapa? Ya habis terus enggak, harus haul. Harus haul. Iya, harus haul. Jadi berarti kalau pakai hitungan perak, ya tadi orang punya 10 juta itu udah kaya ya. Nah, jadi itu pendapat yang pertama tuh. Kemudian pendapat yang kedua, waqala Dr. Yusuf Al-Qardawi qimatu nisabid dzahab. Sedangkan Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwasanya nisab daripada mata uang kertas itu senilai dengan nisab emas ya. Kalau dengan emas itu bakalan besar ininya nilainya. Karena kalau kemarin kita ada pendapat mungkin yang kita pilih yaitu 85 gram ya. Nisab emas 85 gram dikali sekarang harga emas 1.500.000. Lebih kurang. Iya, saya catat nih 1.450.000. Kalau dikali 85 itu hasilnya 123.250.000. Nah, berarti orang yang punya uang segitu di bank atau di lemarinya haul ya setahun itu udah kaya, artinya udah wajib zakat. Atau kena gusuran ya. Kena gusuran itu juga apalagi miliaran kayak gitu udah pasti itu. Asalkan haul ya. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, waqala Syekh Salim Said Bukayyir. Tadi yang sering kita sebut tuh ya. Mufti di Tarim. Beliau wafat tahun 1386 Hijriah. Berarti sekitar 60 tahun yang lalu. Wa ashabul fiqhil manhaji, begitu juga para pengarang kitab fikih manhaji ya, yaitu Dr. Mustafa Dib, Dr. Mustafa Al-Bugha dan Syekh Abdullah Asyariji. Mereka mengatakan yukhayyaru bainal qimatain, dikasih pilihan ya. Kita dikasih pilihan. Jadi yang punya mata uang kertas dikasih pilihan mau milih nilai nisab emas boleh atau mau milih nilai nisab perak juga boleh. Kenapa? Fa inna qimata nisabil fiddah kanat tusawi qimata nisabid dzahab. Alasan ini bagus alasannya karena menurut beliau, menurut mereka bahwasanya harga nisab emas itu di zaman awal Islam itu sama atau sepadan dengan harga nisab perak. Itu di zaman awal-awal Islam ya. Jadi berarti tadi 595 gram perak sama dengan 85 gram emas di zaman dulu kayak gitu. Jadi pendapat yang ketiga ini ngasih pilihan, enggak harus emas atau enggak harus perak. Nah, sekarang kita baca ta'liknya ya.
Tsumma idza qulna biwujubi zakatil awraq an-naqdiyah fakam nisabuha qala Dr. Yusuf Al-Qardawi fi fiqh zakah. Nah, beliau mengatakan la syakka anna asrana lam ya'ud yahtamilu an yakuna lin-nuqud adz-dzahabiyyah nisab walil fiddati walil fiddiyati nisabun akhar. Nah, ini maksudnya begini ya. Jadi udah la syakka, artinya enggak diragukan lagi bahwasanya masa kita sekarang udah enggak mungkin lagi, lam ya'ud artinya sudah enggak memungkinkan lagi ada mata uang ada nisab emas, ada nisab perak. Kita di zaman sekarang nggak mungkin bisa menemukan nisab mata uang berupa emas dan nisab mata uang berupa perak. Kenapa? Karena mata uangnya udah nggak ada, mata uang emasnya udah nggak ada. Jadi nggak perlu kita bahas berapa ya nisabnya mata uang emas dan mata uang perak. Ini emas yang dijadikan mata uang ya. Yang maksud di sini ada emas yang dijadikan mata uang, bukan emas yang wajib dizakati, karena emas kan awal kita bahas tuh macam-macam, ada emas murni, yaitu yang disebutnya batangan, itu wajib dizakati. Yang kita bahas ini emas yang berupa mata uang. Jadi nisab emas yang berupa mata uang nggak perlu dibahas lagi sekarang, nggak mungkin kita nemukan lagi nisab nisab emas yang berupa mata uang. Begitu juga nisab perak yang berupa mata uang, karena sudah nggak ada mata uang emas dan perak. Itu yang beliau maksud ya. Faqad asbahat al-umlatul waraqiyah yasaidah fi ta'amuli bainan nas. Kenapa? Karena mata uang kertas itu sudah menguasai menguasai dunia ya, dalam istilahnya dalam macam transaksi kayak gitu. Enggak lagi pakai mata uang emas dan perak. Wa yakadun nas la yaraunal umlata al-ma'diniyah. Nah, jadi misalnya hampir semua orang ini enggak pernah lihat mata uang istilahnya koin emas dan perak. Saya sendiri belum pernah lihat. Beliau katakan yakadun nas, semua mungkin di zaman sekarang, kecuali mungkin lihatnya di museum ya, ditaruh di museum cuma sekedar lihat, itu enggak berlaku. Wa yakadun nas la yaraunal umlatal ma'diniyah wa bi khasatin adhab minha, apalagi mata uang yang berupa emas. Falam na'ud idan bihajatin ila ma bahathul fuqaha qadiman. Oleh karena itu kita enggak lagi butuh ya, lam na'ud itu artinya enggak lagi butuh pada hukum yang dibahas oleh ulama fikih di zaman dulu. Apa itu yang mereka bahas? Hal yudhammu ahadun naqdaini ilal akhar amla. Jadi kalau orang punya di zaman dulu itu dibahas ya, orang misalkan punya emas 15 mithqal, sudah nisab apa belum? 15 mithqal belum, karena 20. nisabnya 20 mithqal. Tapi dia punya ada harta dia berupa perak misalkan 150, sudah nisab apa belum? Perak 150 dirham belum, karena nisabnya 200 dirham untuk perak. Jadi dia berarti punya 15 mithqal emas, punya 150 dirham. Nah itu kalau yang seperti itu disebut kaya apa belum? Wajib zakat atau enggak? Nah itu dibahas oleh para ulama. Apakah digabungkan itu? Kalau digabungkan kan bisa tuh. Bisa jadi kayak gitu. Nah itu pernah dibahas oleh para ulama. Jadi apakah digabungkan atau enggak digabungkan? Dalam madhab Maliki dan Hanafi itu digabungkan ya, digabungkan. Jadi 15 mithqal walaupun belum nisab, tapi dia punya 150 dirham juga bukan nisab. Kalau digabung dia jadi lebih daripada orang yang punya 20 mithqal kayak gitu. Itu madhab Hanafi dan Maliki. Adapun madhab Syafi'iyah enggak wajib digabungkan. Dalam madhab Syafi'iyah orang yang punya harta seperti itu enggak diwajibkan. Alasannya karena ada hadis laisa fi maduna khamsi awakin minal wariki shadaqah. Jadi enggak ada kewajiban zakat orang yang punya harta kurang daripada 5 awakin, artinya kurang daripada 200 dirham.
Nah, itu pernah dibahas oleh para ulama. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu nggak dibutuhkan lagi pembahasan seperti itu, penggabungan emas dan perak seperti itu. Fa inna dhamma amrun daruriyun wa qaimun, karena menggabungkan emas dan perak itu sebetulnya perkara yang harus ya. Ini artinya beliau memilih pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Ya, ad-dhamm amrun daruriyun wa qaimun. Karena mazhab Syafi'iynya itu enggak digabungkan. Walakinil bahthul ladzi la budda minhu huna huwa, adapun pembahasan atau penelitian ilmiah yang perlu kita gali sekarang adalah bi ayyin naqdaini nuhaddidu nisab. Dengan mata uang yang mana, emas atau perak, kita menentukan nisab mata uang kertas kayak gitu. Nah, ayil haddil adna lil ghina al mujib li zakah. Maksudnya batasan minimal untuk kekayaan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Wa dzalika anna syari'a qad haddada likullin minhuma nisaban yukhaliful akhar. Kenapa ini perlu dibahas? Ya, karena dalam fikih masing-masing ditentukan nisab yang berbeda. Emas 20 mithqal, sedangkan fiddah yaitu perak 200 dirham. Itu beda nisabnya. Hal nuhaddiduhu bil fiddah au bidhab. Nah, maka dari itu mata uang kertas ini ya berarti nuhaddiduhu ini kembalinya ke mata uang kertas ya. Apakah kita menentukan nisab mata uang kertas dengan perak atau dengan emas ya. Nah, itu jadi pertanyaan dan nanti jawabannya yang selanjutnya. Qala katsirun nisabuha qimatu nisabil fiddah. Qala Dr. Yusuf Al-Qaradawi fi fiqh zakah. Ma la ila takdirin nisabil awraqin naqdiyah bil fiddah katsirun minal ulama al muasirin. Jadi banyak sekali ulama kontemporer, ulama zaman sekarang, mereka itu condong ya, condong kepada menentukan nisab mata uang kertas dengan nisab perak ya. Alasannya apa? Wadzalika li amrain. Alasannya kenapa mata uang kertas dihitung dengan perak? Alasannya ada dua. Yang pertama, anna nisabal fiddati mujma'un alaih. Karena nisab fiddah itu jadi ijma 4 madhab ya. Jadi 200 dirham itu di 4 madhab, nggak ada perselisihan. Beda dengan nisab emas. Nisab emas itu ada yang mengatakan 25 dinar. Itu madhab Hanabilah. Kalau madhab yang 3 selain Hanabilah, mereka katakan 20 dinar atau 20 mithqal. Tapi madhab Hanabilah mereka katakan 25 dinar atau mithqal. Nah, berarti yang lebih cocok dijadikan patokan yaitu perak, karena nggak ada perselisihan. Sedangkan emas ada perselisihan. Nah, anna nisabal fiddah mujma'un alaih wa thabitun bisunnatil masyhurah as-sahihah. Begitu juga alasan yang kedua, nisab perak itu ditetapkan oleh hadis ya yang masyhur, yang sahih, yaitu yang hadis yang saya baca tadi, laisa fi ma duna khamsati awaqin minal fiddati shadaqah. Jadi tidak ada orang yang punya harta berupa perak yang kurang dari 5 uqiyah, yaitu tidak ada zakat. Sedangkan artinya berarti bisa dipahami nisab emas enggak tetap dengan hadis kayak gitu ya. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna taqdira bihi anfa'u lil fuqara. Jadi menentukan nisab zakat uang kertas dengan perak itu lebih manfaat bagi orang-orang fakir. Ya, lebih manfaat bagi orang-orang fakir. Kenapa? Id bi'tibarihi tajibuz zakah ala akbari adadin minal muslimin. Karena kalau kita tentukan nisab uang kertas dengan perak, bakalan banyak yang wajib zakat. Tadi itu kita hitung ya, 10 juta sudah wajib zakat. Ya, ini manfaat bagi orang-orang fakir. Nah, itu dua alasan yang dipilih oleh ulama yang mengatakan bahwasanya nisab mata uang kertas adalah senilai nisab perak. Kemudian waqala Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini beliau yang mengatakan bahwasanya nisab uang kertas adalah senilai nisab emas ya.
Beliau mengatakan ai fi fiqh zakah, dalam kitab beliau fiqh zakah. Ibaratnya wa yadhhabu ulama akharun, jadi ulama yang lain ya berpendapat ila anna takdiran nisab yajibu an yakuna bidhab, bahwasanya penghitungan atau menentukan nisab mata uang kertas ya. Ini kita lagi ngebahas mata uang kertas. Jadi maksudnya nisabul auraq an-naqdiyah kayak gitu ya. Ila anna takdiran nisab yajibu an yakuna bidhab. Jadi mata uang kertas itu untuk menentukan nisabnya harus dengan emas. Apa alasannya? Wadzalika annal fiddata taghayyarat qimatuha ba'da asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu. Alasannya ini. Jadi karena perak itu nilainya itu berubah setelah Nabi wafat, begitu juga setelah para sahabatnya. Jadi kalau kita menentukan suatu dengan sesuatu yang berubah kan berubah-ubah terus nanti. Iya, nggak pasti. Iya. Jadi lebih baik kita menentukan sesuatu dengan sesuatu yang tetap, yang nggak berubah, yaitu dengan emas. Wadzalika liikhtilafi qimatiha bi ikhtilafil unsuri kasairil asya. Kenapa harga perak itu berubah? Karena di setiap masa itu dia ikut masa tersebut seperti barang-barang yang lain. Amma dzahabu fastamarrat qimatuhu sabitatan ila haddin ba'id. Adapun emas itu nilainya bertahan ya, istamarat bertahan lama, sabitatan tetap ila haddin ba'id ke jarak waktu yang sangat jauh sampai sekarang. Walam takhtalif qimatun nuqud an adzahabiyah bi ikhtilafil azminah. Nah, nilai mata uang emas itu enggak berubah-ubah dengan berubahnya masa, pergantian masa. Li'annaha wahdatut takdir fi kullil usur. Kenapa enggak berubah? Karena mata uang emas itu adalah wahdatut takdir, yaitu standar dalam menentukan harga barang ya. Wahdatut takdir. Jadi mata uang emas itu adalah standar untuk menentukan harga barang fi kullil usur, dalam setiap masa. Wa hadza makhtarahul asatidzah Abu Zuhra. Nah, ini pendapat ini dipilih oleh banyak para alim ulama ya. Dikatakan di sini al asatidzah. Asatidzah di sini bukan kayak ustadz di Indonesia. Asatidzah di sini mungkin udah doktor, syekh kayak gitu. Abu Zuhra ya. Syekh Abu Zuhra, bahkan disebut beliau al-imam di salah satu kitabnya, Imam Abu Zuhra. Kemudian Khalaf maksudnya Syekh Abdul Wahab Khalaf, wa Hasan dan Syekh Hasan. Fi bahthihim, dalam penelitian ilmiah mereka tentang anis zakati, tentang zakat. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi menunjukkan pendapatnya ya, menunjukkan pendapatnya. Beliau katakan wa yabdu li. Yabdu artinya nampak li bagi saya. Jadi yang tampak bagi saya anna hadzal qaula salimul wijah. Bahwasanya pendapat ini yang mengatakan nisab mata uang kertas adalah nisab emas itu salimul wijah. Salim artinya bebas ya, benar. Al-wijah pandangannya benar. Qawiyul hujjah juga kuat dalilnya. Dalilnya yaitu ini, fabil muqaranati bainal ansibah al-madhkurah. Dalilnya ini, beliau membandingkan ya. Membandingkan antara nisab harta yang wajib dizakati dengan harta yang lain yang juga wajib dizakati. Karena yang wajib dizakati ada ternak seperti apa? Seperti unta, kemudian sapi dan kambing, kemudian ada dari tanaman biji-bijian, kemudian ada dari yang lain lagi seperti emas dan perak, dari buah-buahan. Nah, itu dibandingkan oleh beliau. Kata beliau fabil muqaranah, dengan membandingkan bainal ansibah, antara nisab-nisab al-madhkura fi amwali zakah, yang disebutkan dalam harta-harta yang wajib dizakati. Contohnya seperti khamsin minal ibili, seperti 5 unta, yang mana 5 unta itu nisab dalam unta ya. Au arba'ina minal ghanam, atau 40 kambing. Au khamsati ausukin minaz zabib, atau 5 wasak dari zabib, yang hitungannya pernah kita bahas. Di antaranya ada yang mengatakan 825 kg
kilo ya, 8 kintal seperempat ya, 8 kintal seperempat. Nah itu dibandingkan awit tamri ya. Najidu, kata beliau, najidu maka kita akan menemukan annalladzi yuqaribuha, bahwasannya yang mendekati pada macam-macam nisab tersebut fi asrina, di masa kita, adalah nisabul dzahab, yaitu nisab emas, la nisabul fiddah, bukan nisab perak. Jadi maksudnya begini, kalau kita bandingkan ya nisab emas 85 gram dikali tadi 1.450.000, hasilnya tadi 123 juta lah. Kita bandingkan dengan apa itu tadi, ibil, yaitu unta 5. Saya lihat di internet ada harga unta itu sekitar 19 juta. Apa ada yang pernah beli unta? 19 juta katanya. Atau kita hargai 20 lah. Lebih. Kalau itu satu unta dikali 5 100. Dekat apa enggak dengan tadi 124 juta? Dekat ya? Iya. Terus kambing misalkan. Kambing 40 nisabnya. Kalau kita hargai satu kambing 3 juta. 3 atau 2,5. Kalau 3 berapa? 3 kali 4 terus 20, dekat juga ya. 20 juta. Dekat berarti. Jadi begitu, lebih cocok kita menentukan nisab mata uang kertas dengan emas, karena itu tadi harganya dekat-dekat tuh antara nisab unta, nisab kambing dengan nisab dzahab. Beda dengan nisab perak tadi. Kan kita sudah hitung tadi 10 juta. Berarti kan hampir itu perbedaannya? Jauh. 10 kali lipat ya. 10 kali lipat kayak gitu. Nah, itu kata beliau. Jadi kalau kita bandingkan lebih cocok dengan emas. Tapi kalau saya pikir juga ada satu yang beliau belum bandingkan, yaitu nisab padi. Padi kalau kita katakan 825 kilo itu diuangkan berapa? Kalau 1 kilonya berapa? 10.000. Oh 15. Padi. Enggak, ini beras, bukan padi. Kalau padi 2 kali lipat. Kalau beras berapa tuh 1 kilonya? Kalau 10.000 misalkan, 10.000 kali 825 berapa? 8 juta. 80 juta apa 8 juta? 8 juta ya? 8 juta kan? 250.000. Nah itu berarti 8 juta dengan tadi perak 9 juta kan dekat. Lebih dekat ke perak Kayak ya? gitu. Daripada ke emas. Iya kayak gitu. Jadi masing-masing ada yang dekat maksudnya. Iya. Jadi Hasan nanti di bawah itu lebih hati-hati, itu kita pilih yang mengatakan nisab uang itu adalah nisab perak kayak gitu. Karena kalau kita pilih nisab yang perak, istilahnya tuntutan kewajiban kita itu pasti gugur. Tapi kalau kita milih nisab emas, kita masih dalam keraguan. Kita ini sudah zakat, sudah menunaikan kewajiban zakat apa belum? Nanti ada di sini di bawahnya. Nah, maqala Syekh Salim Said Bukair, ini pendapat yang ketiga yang mengatakan memilih ya, artinya boleh memilih antara emas dan perak. Beliau katakan dalam fatwanya, ibaratnya wa amma miqdarun nisab fiha ayil awraqin naqdiyah fahuwa qimatun nisab minadz dzahab wal fiddah biha. Jadi ukuran nisab dalam mata uang kertas adalah nilai nisab dalam emas dan perak. Artinya beliau nggak menentukan ya. Artinya berarti bisa dipaham dari kalam beliau, kita boleh memilih di antara salah satunya itu. Walaupun kurang jelas itu ibarat beliau ya, karena pakai waw bukan pakai au. Kemudian waqala ashabul fiqhil manhaji wa ibaratuhu asyakhsul ladzi yamliku awraqan naqdiyah. Jadi orang yang punya mata uang kertas, lahu an ya'tabiruha iwadan an dzahab. Dia diperbolehkan ya, dikasih pilihan untuk menganggap ya, ayyatabiruha artinya menganggap
uang kertas dia itu sebagai ganti daripada emas. Nah, fala yata'allaqu haqqu zakati biha hatta tablugha qimata sittatin wa tis'ina graman min adhab. Maka dari itu dia enggak wajib zakat, mengeluarkan zakat uang kertas kecuali kalau uang kertasnya itu sudah sampai nilainya yaitu berapa ini? 96 gram ya. Ini pendapat mereka. Pendapat yang kita pilih kan 85. Jadi pendapat mereka itu nisab emas 96 gram. Walahu idza syaa an ya'tabirha iwadan an fiddatin. Atau kalau dia mau, boleh dia juga menganggap itu uang kertasnya adalah pengganti daripada perak. Fatata'allaqu biha zakat bimujarradi an yablugha ma fil milkihi minha qimata sittimi'atin wa tsnaini wa sab'ina graman. Maka dari itu kalau dia punya punya perak sebanyak 672 gram baru tuh wajib dizakati. Artinya uang senilai itu ya, uang senilai perak tersebut. Nah, ini yang tadi saya katakan yang lebih hati-hati. Walihtiyatu fiddin, adapun yang lebih hati-hati dalam agama ya, an yakhudha bima huwa aslahu lil fakir, yaitu orang ya kita ambil pendapat yang lebih maslahat untuk fakir dari menentukan dengan emas atau dengan perak. Kalau menentukan nisab mata uang kertas dengan perak lebih maslahat buat fakir, kita pilih itu. Atau kalau kita menentukan nisab mata uang kertas dengan emas, ya kita pilih itu. Jadi intinya yang lebih maslahat buat fakir bukan lebih maslahat buat kita. Kalau lebih maslahat buat kita, pilih yang mana? Yang emas. Karena kita punya uang 50 juta belum sampai nisabnya. 80 belum sampai kayak itu. Nah, wa yuqaddiruha bil aqalli qimatan hatta yakuna ala yaqinin min bara'ati dhimmatihi indallahi azza wa jalla. Wa yuqaddiruha dia ukur ya, dia ukur itu mata uang kertas bil aqalli qimatan dengan nilai yang paling kecil daripada emas dan perak ya. Supaya apa? Hatta yakuna ala yakin, supaya dia yakin bahwasanya kewajiban dia sudah bebas di sisi Allah. Nah, fa idza kana taqdiruha bil fiddah yaj'alun nisaba aqalla min taqdiriha bidhab qaddaraha biha. Kalau ternyata ya menentukan nisab mata uang kertas dengan perak itu menjadikan nisab lebih sedikit daripada menentukan nisab mata uang kertas dan mata uang kertas dengan perak, maka dia tentukan dengan biha. Biha berarti dengan fiddah ya. Hatta tajiba alaihi zakat wa yu'addiyaha. Insyaallah ini mafhum ya. Nah, yang terakhir fa inna qimata nisabil fiddah kanat tusawi qimata nisabil dhahab. Kata mereka, jadi nilai nisab perak di zaman dulu itu sama dengan nilai nisab dhahab. Apa buktinya? Nah, mereka katakan ibaratul fiqhil manhaji yabdu min at-tahqiq at-tarikhi. Buktinya itu dari penelitian sejarah ya. Dari penelitian sejarah ternyata terbukti anna qimata mi'atai dirhamin minal fiddah. Jadi nilai 200 dirham dari perak kanat tusawi fi sadril Islam 20 mithqalan min adhab. Itu sepadan ya nilainya dengan 20 mithqal daripada emas. Makanya dijadikan standar ya, dijadikan standar nisab yaitu emas dan perak tersebut. Kenapa? Karena sama harganya. Wa ala hadzal asas kana kullun minhuma nisaban liwujubi zakah. Nah, itu tadi. Jadi kenapa keduanya itu dijadikan nisab? Karena harganya sama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Cek. Ya, yang jadi pertanyaan simpel aja Ustaz. Bila seseorang punya harta umpamanya 200 juta, mana yang dahulukan? Bayar zakat dulu baru pajak, atau keluarkan pajak dulu baru bayar zakat? Terima kasih Ustaz. Yeah.
gimana ya? Jadi ada dalam fikih istilahnya hakul adami mabniun alal musyahah gitu ya. Sedangkan hakullah mabniun alal musamahah. Pernah dengar mungkin ya? Jadi hak adami itu termasuk hak adami ini ya yang berhubungan antara kita dengan pemerintah. Itu mabniun dibangun atas al musyahah, artinya saling nggak mau ada yang ngalah. Pemerintah kalau kita nggak bayar nggak mau ngalah, mereka datang ke rumah kita. Pokoknya sampai dibayar baru beres urusan. Tapi kalau hakullah, sedangkan hak Allah itu seperti zakat itu ya. Itu mabniun alal musamahah. Itu dibangun atas musamahah. Artinya kalau kita lambat-lambat sebetulnya haram, tapi Allah masih bisa mengampuni asalkan besok dibayar kayak gitu. Jadi mungkin kalau lihat itu kalau lihat kaidah ini mungkin kalau memang waktunya mepet, tapi 200 ini cukup buat zakat dan buat pajak. Ada mungkin kalau mepet, misalkan dia punya uang 125 ya. Tadi kan emas misalkan 123. Pajaknya 5 juta misalkan, kan mepet tuh. Kira-kira mana yang didahulukan? Ya kalau lihat kaidah itu kita bayar dulu pajak kayak gitu. Bayar dulu pajak, setelah itu bayar zakat kayak gitu. Tapi itu pun kan enggak mengganggu harta kita. Zakat kita keluarkan 5 juta, kita masih punya uang 100 berapa tadi? 120 ya, 120 masih banyak untuk apa? Membayar zakat kayak gitu. Enggak dong. Artinya Ustaz, nilainya Ustaz dari 200 kalau keluarkan 2,5% baru pajak, atau dari 200 keluarkan pajak dulu, sisanya baru gitu. Gimana Ustaz? Ya, bagus itu. Jadi kalau menurut saya itu hitungannya sebelum pajak gitu ya. Jadi 200 kan berarti berapa yang perlu dikeluarkan? 2,5% berarti berapa? 5 juta ya? 5 juta. Nah dari situ, dari uang sebelum dikeluarkan pajak kayak gitu. Kalau menurut saya begitu. Karena pajak ini kan di luar daripada yang berhubungan dengan zakat kayak gitu. Wallahu alam kayak gitu. Ya. Memang kalau infonya dari petugas pajak, kalau wajib pajak itu ketika dia mengeluarkan zakat justru jadi mengurangi pajaknya. Itu yang saya dapat info. Jadi kita bayar zakat dulu, nanti kan berkurang tuh. Pajak itu dibayar dari setelah bayar zakat. Begitu infonya. Ya. Jadi mereka juga mensupport bagi wajib pajak yang muslim keluarkan zakatnya dulu. Wallahu a'lam. Kalau uang elektronik masih gimana? Bitcoin ya. Iya itu. Gopay. Ini mungkin perlu pembahasan khusus ya. Jadi tulisan khusus. Cuma secara umum menurut saya itu sama kedudukannya antara uang kertas dengan uang emas. Ininya yang tadi masalah backup itu ya. Jadi uang kertas itu kan ada backup emasnya. Nah begitu juga masalah Bitcoin itu kan ada backupnya berupa uang. Jadi kalau dia datang kemana ini kalau mau mencairkan? Ke bank juga bagaimana? Tapi bisa dicairkan gitu ya? Ya berarti kan ada backupnya. Jadi artinya makin kesini zaman makin gimana itu? Isinya memang perubahan. Tadinya emas, kemudian emas nggak dipakai, pakai uang kertas yang ada backup emasnya. Kemudian nggak ada backupnya. Kemudian sama sekali nggak ada backupnya. Bisa jadi sekarang masih bisa dicairkan, nanti
Bitcoin bisa jadi ke depan nggak bisa dicairkan. Jadi cuma sekedar ada di elektronik kayak gitu. Ya Allah alam. Tapi dia termasuk mata uang kan? Nah, termasuk ya. Uang yang dipakai untuk transaksi digital. Ya. Ya, kalau soal transaksi menurut saya sah-sah aja ya. Sah-sah aja dan ya tadi saya katakan perlu pendalaman lebih lagi ya. Jadi mungkin soal zakat juga bisa jadi sama seperti uang kertas ini. Zakat digital juga. Karena dia kalau mau mencairkan bisa itu. Jadi misalkan dia punya uang elektronik 1 miliar, bisa dia cairkan. Kalau kita katakan nggak wajib zakat, untung sekali orang-orang yang seperti itu. Gitu. Wallah alam.